Ayo ikhwah barakallahu fikum jami'an, sehingga hidayah, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kenikmatan terbesar kepada kita setelah menjadi seorang muslim, ditetapkan Allah menjadi seorang sunni salafi, mengenal manhaj salaf, mengenal Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kita merasakan kelezatan dan kenikmatan ilmu syar'i. Maka tugas kita yang berikutnya adalah menjaga hidayah ini, menjaga tetap istiqamah di jalan kebenaran. Karena tidak ada jaminan, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, tidak ada jaminan bagi kita bahwa hingga kita menghembuskan nafas yang terakhir kita masih berada berpijak di atas jalan kebenaran ini. Berapa banyak orang yang telah mengenal hidayah lalu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah tersebut. Yang ada hanyalah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan yang begitu mendalam. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum jami'an. Setelah kita mengenal manhaj salaf, mengenal hidayah dan kebenaran semacam ini, kita perlu menjaga dengan tetap terus menuntut ilmu yang syar'i, dengan menjauhi al-ma'asi wal dzunub, menjauhi maksiat dan dosa, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukanlah satu hal yang tidak mungkin apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah ini dari hati. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Berapa banyak orang yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad, akhirnya Allah palingkan hatinya dan menjadi orang-orang kafir. Abdullah ibn Jahash, salah seorang sahabat Nabi dahulunya, beriman kepada Nabi, bahkan sempat hijrah ke negeri Habasyah, akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, memeluk agama Nasrani. Salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu, katab Al-Baqarah wa Ala Imran, dia telah menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran untuk Rasulullah. Karena sebuah dosa yang dia perbuat, kemudian dia tidak segera yudrik nafsa bi taubati wal istighfar, tidak segera menyelamatkan diri dengan taubat dan istighfar, akhirnya dia menjadi orang kafir. Menjadi orang kafir. Ayo ikhwah barakallahu fikum, lari menemui ahli kitab, memfitnah Nabi alaihi salatu wassalam, menyebarkan berita dusta bahwa wahyu yang dibawa oleh Rasulullah selama ini adalah berasal dari dia. Diperkuat dengan hafalan dia terhadap surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Akhirnya Allah siksa dia di dunia dan di akhirat, dikubur oleh orang-orang ahli kitab. Setiap kali dikubur, keesokan harinya kuburannya terbelah, jenazahnya terlempar jauh, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim rahmatullahi alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dimasukkan dan dikuburkan kembali. Keesokan hari kembali terbongkar, ayyuhal ikhwah. Kuburannya terbuka, jenazahnya terbuang jauh, terlempar 3 kali berturut-turut, hingga akhirnya wal iyadu billah, jenazahnya dibiarkan di atas bebatuan tanah. Tidak ada sedikit pun kehormatan dan kemuliaan. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah kisah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang seorang alim minal ulama, zahidun minaz zuhad, abidun minal ubbad. Orang yang sudah merasakan nikmatnya Al-Quran, orang yang sudah merasakan lezatnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ibadah, berpuasa, salat malam, akhirnya dia terfitnah dengan sebuah dosa, tertarik dengan seorang wanita cantik Nasraniyah, seorang wanita Nasrani. Dia mensyaratkan wanita tersebut, saya tidak akan menerima lamaranmu sebelum engkau masuk ke dalam agama Nasrani. Mendahulukan hawa nafsu, mendahulukan kepentingan dunia, tidak menghargai hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menikahi tersebut. Wa kana mujahidah. Hal ini terjadi ketika beliau sedang berjihad di front terdepan melawan orang-orang kafir. Tertarik dengan orang Nasrani, dia tinggalkan jihad.
Beberapa lama kemudian ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Beberapa lama kemudian kawan-kawannya yang terdahulu menemuinya. Kemudian bertanya, "Ya fulan, hal baqiya ma'aka syai'un minal Qur'an?" Apakah masih ada Al-Qur'an yang kau hafalkan? Kata orang tersebut, "Demi Allah, tidak ada Al-Qur'an pun yang tersisa yang aku hafal kecuali satu ayat saja." Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Ayat yang dihafalkan oleh dia hanya tinggal satu. "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Berapa banyak orang-orang kafir yang punya keinginan kuat mereka menjadi orang yang muslim. Artinya dia sendiri paham dan sadar bahwasanya dia telah terjatuh dalam kekufuran dan kesalahan. Tetapi dengan dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat, setiap kali dia ingin kembali kepada kebenaran, Allah halangi dia wal iyadu billah, disebabkan dosa dan kemaksiatan, disebabkan tidak menghargai hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum jami'an, dan hal ini bukanlah satu hal yang tidak mungkin terjadi di dalam diri kita. Setelah Allah memberikan hidayah yang begitu manis terasa ini, kemudian kita sia-siakan hidayah dengan menerjunkan diri kita di dalam fitnah dunia, menjauhi majalis at-ta'alim, maka bukan satu hal yang tidak mungkin Allah akan tarik dan cabut hidayah tersebut. Bersyukurlah hanya sedikit hamba-hamba Allah yang benar-benar dipilih menjadi orang-orang yang mengenal hidayah,